bawa borgol, tangkap Sri Mulyani, seret dia, masuk penjara. Karena kenapa? Ini angka yang diucapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, bukan oleh orang biasa, orang yang tahu isi perutnya kejahatan dalam sistem kekuasaan yang saat ini lagi berkuasa. Pernyataan Mahfud jangan dianggap retorika, harus direspon. Negara harus didukung oleh seluruh elemen rakyat. Rakyat harus turun ke jalan. Bawa borgol, tangkap Sri Mulyani, seret dia, masuk penjara. Buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Mulyani, Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono. Pegawai asik cuci uang Roky Gerung sarankan Sri Mulyani mundur. Pengamat politik Roky Gerung menyarankan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatannya karena menurutnya Sri Mulyani sedang dalam dilema terkait kasus mencuci uang senilai 300 triliun rupiah yang terjadi di Kementerian Keuangan. Roky Gerung menilai ucapan Sri Mulyani yang mengajak Menko Polhukam Mahfud MD untuk bersama-sama membersihkan Kementerian Keuangan menunjukkan bagaimana dirinya berupaya melempar tanggung jawab kepada pihak lain. Roky Gerung menyoroti bagaimana jumlah 467 pegawai yang diduga mencuci uang senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan seharusnya sudah cukup untuk membuat Sri Mulyani memanggil satu persatu anak buahnya dan melaporkan mereka ke KPK. Roky Gerung menilai sikap Sri Mulyani justru bakal membuat orang-orang susah mempercayai keterangan yang ia lontarkan. Lantaran sikapnya memberi kesan dia berupaya menutupi kasus tersebut. Roky Gerung menyimpulkan bahwa ini bukan sekedar soal 360 triliun rupiah atau 460 orang yang terlibat, tetapi juga pertanggungjawaban terhadap ketidakmampuan Sri Mulyani untuk menegakkan moral di dalam Departemen Keuangan. Ada isu nih Bu, Ibu katanya mau mundur Bu dari kabinet. Basah. Isu mundur dari kabinet. Aku mau maju, Tapi benar nggak, Bu? maju kan? Ya. Sedikit aja Bu supaya mungkin ini ada kejelasan bagi publik Bu, begitu. Apakah benar? Jadi yang disampaikan Pak Faisal itu hoax gitu ya Bu? Tidak benar Bu. Diajak Bu untuk mundur Bu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kabar rencana pengunduran dirinya dari Kabinet Merah Putih. Saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Rabu, 12/3/2025 malam, Sri Mulyani hanya memberikan senyuman kecil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Momen tersebut terjadi setelah Sri Mulyani menghadiri acara buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Kabar mengenai rencana pengunduran diri Sri Mulyani telah beredar luas di berbagai media massa dalam beberapa hari terakhir, sehingga memicu pertanyaan dari para wartawan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada hari itu adalah untuk melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebelumnya, saat tiba di istana, Sri Mulyani juga enggan mengungkapkan agenda pertemuannya dengan kepala negara. Sri Mulyani, yang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah 3 presiden berbeda, dikenal sebagai sosok yang profesional dan berpengalaman. Keputusan Sri Mulyani untuk tidak memberikan komentar terkait isu pengunduran dirinya menimbulkan spekulasi di kalangan publik. Pada kesempatan yang sama, Anissa Paan akrabnya juga ditanya soal konferensi pers laporan APBN kita periode Januari 2025 yang belum kunjung dirilis di tengah isu kinerja pajak yang anjlok. Ibu Sri Mulyani yang katanya Menteri Keuangan terbaik di dunia 3 kali, terbaik buat siapa? Terbaik buat Bohir, terbaik buat World Bank. Nah, dia mengatakan kemarin yang tidak mau bayar pajak keluar dari Indonesia, yang 12% itu. Coba, buat apa jadi menteri? Kalau bukan bikin tenang rakyat, harusnya seorang menteri turunkan pajak. Betul. Itu baru menteri. Kalau kayak gitu mah nggak usah Pak. Kawan-kawan di sini juga bisa. Setuju. Putri Bapak bisa kok. Dan saya lihat Putri Bapak lebih hebat. Secara ekonomi memang harusnya gitu Pak. Jadi kita nggak butuh orang pintar Pak. Yang kita butuh adalah orang punya hati adil. Betul. Dan bijak. Betul. Nggak perlu kita Pak. Dibahas di DPR. Ya, saya sudah menjawab di beberapa media dan saya juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah bahwa sejak beredarnya isu ada reshuffle beberapa menteri termasuk Ibu Sri Mulyani, bahwa pemerintah dalam waktu dekat, dalam hal ini Presiden, belum ada rencana melakukan reshuffle. Pertanyaan ini saya sampaikan sebagai pimpinan DPR kepada pemerintah untuk menjelaskan juga kepada konstituen
di lapangan yang kemudian juga karena dinamika di media itu banyak yang kemudian sama seperti ini memberitakan apakah benar ada reshuffle menteri ini menteri itu termasuk Bu Sri Mulyani. Nah, mungkin rekan-rekan media sudah tahu bahwa pertemuan yang intens antara Presiden dengan Menteri Keuangan maupun menteri-menteri lain justru membahas bagaimana kemudian supaya kelancaran pemerintah dalam memperhatikan kepentingan rakyat ini terus dilakukan. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa dalam waktu dekat belum ada rencana reshuffle, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Utang jatuh tempo di era Prabowo sampai 800 triliun. Aduh, gimana nih cara bayarnya? Mari kita bacotin. Tahun 2025 mendatang, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan finansial yang sangat berat, yaitu utang jatuh tempo yang mencapai angka fantastis 800 triliun. Angka ini tentunya mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan besar di benak masyarakat. Bagaimana cara Prabowo dan tim ekonominya menanggapi beban besar ini? Apakah ekonomi Indonesia akan tetap stabil atau justru goyah di tengah derasnya arus global yang tidak menentu? Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Sumitro, hadir dengan solusi yang diharapkan bisa meredakan kegelisahan publik. Menurutnya, pemerintah berencana menerapkan strategi refinancing atau rollover untuk menanggapi utang yang akan jatuh tempo ini. Refinancing dalam istilah sederhana adalah upaya untuk memperpanjang atau menggantikan utang lama dengan utang baru yang memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan. Sumitro menjelaskan bahwa strategi ini bukan tanpa dasar. Stabilitas ekonomi Indonesia selama 5 tahun terakhir dianggap menjadi modal kuat untuk meyakinkan investor agar mau terus berinvestasi, bahkan reinvestasi dalam bentuk surat negara atau SBN. SBN ini sendiri menjadi komponen utama dari utang jatuh tempo yang perlu dikelola dengan cermat. Namun, 800 triliun bukanlah satu-satunya angka yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJP3 Kementerian Keuangan, angka ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2027 dengan jumlah 803 triliun. Meski ada sedikit penurunan pada tahun-tahun berikutnya, beban utang tetap berada pada level yang mengkhawatirkan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Fauzi Amro, turut memberikan pandangannya. Ia menekankan pentingnya kreativitas dalam pengelolaan fiskal untuk memberikan ruang gerak bagi pemerintahan baru. Pasalnya, beban utang yang begitu besar ini bisa membatasi kemampuan pemerintah dalam merealisasikan visi dan misi yang telah dijanjikan. Fauzi juga mengingatkan bahwa selain utang negara, ada pula utang untuk pembiayaan kekayaan negara yang dipisahkan, yang turut menambah kompleksivitas situasi. Bagaimana menurut kalian?